Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin, kita muncul dengan masih konsep yang sama, konsep sharing, konsep ngobrol tapi mengalir banget. Bahkan sampai ke daging, darah, uratnya semua keluar, Mas Roni ya. Baik, sebelum kita mulai, Mas Roni Hendrawan, kita doakan teman-teman semuanya, penonton kita dimanapun Anda semuanya berada. Saya doakan semuanya dalam keberlimpahan. Allah berikan sehat, sukses, ajaib, hidupnya berlimpah dan semua terjadi karena Allah. Kemudian yang merasa punya sakit fisik, saya doakan juga ya, baik itu sakit hati dan lain-lain atau luka batin maksudnya. Saya doakan diangkat semua kegelisahannya, semua sakitnya, dan Allah ganti dengan kebahagiaan, dengan kemurahan dan rasa syukur yang luar biasa. Sebelum kita mulai, Mas Roni, sekali lagi satu informasi lagi buat teman-teman. Sudah kita resmikan, kita buka setelah selesai acara gathering di Jakarta. Kita buka yang pertama adalah di bulan Mei awal, bisa tanggal 1 ataupun tanggal 7 atau setelah Lebaran, Mas Roni. Enaknya setelah Lebaran kayaknya ya. Ya, setelah Lebaran aja. Setelah Lebaran, yaitu tanggal 7 atau tanggal 8, kita sudah buka secara resmi kelas online ya, dengan 10 kali pertemuan dengan konsep yang sangat-sangat luar biasa, yaitu pembelajaran tentang keilmuan rahasia kejaban doa secara urut ya, secara urut, dan bahkan diajarkan bagaimana mempraktekkan ilmu tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, buat kamu yang tidak suka online tapi pengen offline, ketemu saya langsung, touch atau bersalaman langsung dengan saya, silahkan Anda mengikuti dan segera mendaftarkan diri Anda untuk program seminar saya, yaitu di Jogja, insya Allah di Harper ya, di Hotel Harper, tanggal 4 Juni. Pendaftarannya sudah mulai dibuka. Silahkan segera daftarkan diri Anda yang ingin ketemu saya, karena kuotanya sangat terbatas, sangat terbatas. Untuk pendaftarannya kamu bisa langsung cek di deskripsi, langsung klik linknya, nanti terkoneksi ke WA-nya admin. Baik, Mas Roni. Iya. Masih ada pertanyaan. Kalau pertanyaan itu banyak banget kayaknya, Mas Roni. Banyak banget. Iya. Tinggal keseriusan teman-teman aja dalam pembelajaran. Insya Allah kita buka segamblang mungkin, setelanjang mungkin ilmunya. Silakan Mas Roni. Iya. Kebetulan kemarin sempat ada yang tanya ke saya di chat. Nah, itu kan soalnya kan memang kita ada audio magnet uang kan kayak gitu. Nah, itu ada yang tanya itu yang dimaksud magnet uang itu kayak gimana ya? Nah, mumpung ini ketemu Mas Bagus nih, nah mungkin bisa disampaikan Mas Bagus, karena saya mau jawab pakai chat juga, wah ini kelihatannya panjang sekali nanti nih. Panjang, dan saya bukan tipe orang yang pandai ngechat. Iya. Gitu ya. Gitu. Baik, Mas Roni, terima kasih atas pertanyaannya. Magnet uang apa sih sebenarnya magnet uang? Ada yang bilang magnet rezeki. Magnet rezeki itu kan dari salah satu motivator hebat, Mas Roni ya, yang sudah tidak diragukan lagi ilmunya. Dan insya Allah saya coba berikan dari arah yang berbeda tetapi dengan maksud dan tujuan yang sama, yaitu menjadi keberlimpahan, menjadi kaya, menjadi magnet uang. Itu ya, pertanyaannya kan di situ. Seperti yang kita ketahui, Mas Rodi, namanya magnet, kalau orang Kalimantan bilangnya besi berani. Apa ya? Ya kayak besi berani, magnet gitu ya. Magnet itu akan menarik serupa bahan atau benda atau energi yang serupa. Katakanlah besi berani. Kalau kita taruh dulu mainan kita di kaca, Mas Roni ya. Di kaca itu kita taruh di bawah kaca magnetnya, besi beraninya. Kemudian kita taruh sejenisnya, bisa magnet, bisa juga besi. Entah kenapa ditaruh di tempat yang berbeda, maksudnya di jarak yang berbeda, dia mendekat dengan sendirinya. Yang gede lebih berpotensi menarik. Itu ilustrasinya itu. Nah, saya cuma mau mengatakan bahwa manusia sudah Allah berikan yang namanya kelebihan ya, bahkan manusia digelar sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi ini. Kemudian sekian motivator mengatakan bahwa kita adalah pemenang karena yang masuk ke dalam rahim ibu ya, dari ratusan juta sel kehidupan itu hanya satu, yaitu Mas Roni, saya, dan Anda semuanya yang nonton saat ini. Nah, di dalam diri manusia itu terdapat kumpulan energi yang sangat luar biasa. Di dalam diri manusia, dipecahnya kepada pikiran dan hati. Kan begitu, Mas?
Bahasa Iya, yang iya. berkembang di luar adalah bawah sadar dan lain-lain. Apapun itu istilahnya, intinya ada di hati. Mau bukti? Sederhana. Anda pikir A, yang datang A. Anda pikirkan, Anda batinkan, Anda rasakan yang namanya energi kesedihan, yang datang adalah kesedihan dalam bentuk sebuah kejadian. Itulah bentuk magnet di dalam diri kita. Nah, manusia itu butuh diprogram. Begitu banyaknya manusia sekarang saat ini, ya bahkan dari dulu, permasalahannya tidak lain tidak bukan adalah uang, Mas. Uang terkait tentang hutang, ya kan? Ingin punya uang lebih tapi kok nggak bisa-bisa. Bekerja di sebuah perusahaan sepertinya pada akhirnya setelah bertahun-tahun merasa dirinya tertekan. Padahal itu keinginan dia sendiri. Ya kan, terwujudlah kerja di sebuah perusahaan, kok penghasilan saya hanya gaji, kok saya tidak bisa berkembang dan lain-lain. Kalau satu orang bisa berkembang, mestinya diri kita juga bisa berkembang. Karena Allah ciptakan kita awalnya sama. Yang membedakan adalah letak pembedanya di mana kita didoktrin. Lingkungan kita seperti apa? Kalau lingkungan kita mendoktrin kita dengan tanda kutip kemiskinan, ya kan? Maka kita jadi pribadi yang miskin. Tapi kalau kita ditaruh di tempat atau di lingkungan yang bermental kaya, kita akan jadi kaya. Itu kenapa kita pernah bahas, Mas, ya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Iya, betul. Pernah kita kupas itu. Balik lagi tentang magnet uang. Seberapa potensi manusia bisa menjadi magnet uang, atau diri kita bisa menarik uang gitu. Kalau saya bilang 100% mungkin Anda gak percaya. Oh deh, saya jawab unlimited. Tanpa batas. Kekuatan hati kita itu tanpa batas. Karena luasnya juga tak terbatas. Bukti keluasan hati ini yang saya sebut tak terbatas adalah hampir semua yang ada di dunia ini secara sifat itu masuk ke dalam hati. Masuk, Mas Roni. Nah, kalau kita bisa mengaktifkan itu, betapa luar biasanya kita. Kalau kita mikirkan uang, ya, menyalurkan atau melihat uang adalah sebagai bentuk rezeki dari Allah, maka kita berpotensi menarik uang tersebut datang dalam kehidupan kita. Datang, saya bilang. Karena di sini energi ini jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Makanya di dalam ilmu sebelah yang disebut dengan law of attraction itu bukan sesuatu yang asing, sudah. Semua sudah mempraktekannya. Nah, kenapa kita bermain di rahasia keajaiban doa? Ya, karena memang ada banyak rahasia yang belum pernah kita kupas di luar sana. Dan di kelas-kelas yang kita adakan, insya Allah kita kupas sedemikian rupa. Di YouTube kita sudah kupas bagi teman-teman yang belum memiliki biaya untuk mengikuti pembelajaran. Seperti itu, Mas Roni. Jadi nanti akan ada pertanyaan baru nih. Setelah magnet uang, saya sudah berikan gambarannya bahwa ketika kamu mikir keberlimpahan, karena memang kaya itu juga menjadi keharusan bagi saya. Karena bagaimana saya bisa bersedekah kalau saya nggak punya uang? Ya, Mas Roni. Nah, artinya saya mencari ilmu ini sebisa mungkin. Untuk apa? Bertujuan untuk bisa menjadi orang kaya. Setidaknya sukses itu menurut ukuran kepuasan. Itu yang pertama. Mungkin Mas Roni punya pertanyaan kedua. Nah, apa kira-kira? Tadi kan kita secara fitrahnya aslinya kan berarti kan kita kan kaya ya. Nah, hanya saja kan mungkin tadi nih karena ada doktrin kita di lingkungan yang mungkin secara mental belum kaya atau berlimpah, sehingga doktrin apa ya, kekurangan ataupun penolakan terhadap kekayaan. Sehingga kita merasa terhadap orang kaya gitu kan. Ya, sehingga kita saat ini mungkin teman-teman atau bahkan dulu saya pernah juga sih merasa bahwa kok sulit kaya kan kayak gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi orang-orang yang mempunyai doktrin atau prinsip tersebut kemudian ingin menjadi kaya, nah itu apa yang harus dilakukan, Mas Bagus? Sebenarnya kiatnya banyak. Yang pasti kiat-kiat pertamanya adalah belajar. Kan kita tidak tahu pada satu perkara. Untuk tahu kepada satu perkara tersebut, maka kita harus belajar untuk satu perkara tersebut, kan begitu? Ya. Kita bicara tentang magnet uang. Doktrin kita di masa lalu kita terus diinjek informasi, diinjek ilmu pengetahuan yang semestinya hari ini tidak kita terapkan. Ya, informasi tersebut adalah informasi tentang kemiskinan.
kemiskinan, hidup kesederhanaan tetapi lebih dekat kepada kemiskinan, kemudian penolakan bahkan sumpah serapah yang tadi saya katakan kepada orang kaya. Hampir seluruh orang kaya dikatakannya pelit. Hampir seluruh orang kaya dikatakannya adalah suka menindas dan lain-lain. Suka menyakiti orang lain, bisa memperbudak orang lain dan lain-lain. Itu kan bagian orang kaya yang negatif. Kalau kita tidak suka pada orangnya, ya orangnya. Bukan kepada rezeki yang sudah diberikan oleh Allah. Gitu loh. Nah, kita harus mulai terbiasa sejak dini, karena kita bicara tentang magnet uang. Sejak dini mulailah mencintai rezeki yang sudah Allah berikan. Mengacu kepada konsep syukur. La in syakartum la azidannakum. Syukur itu kan salah satu bentuk apresiasi rasa syukur adalah mencintai, Mas. Mencintai, menyenangi. Kan begitu. Saya mau punya mobil, tapi motor saya yang sedang saya miliki saat ini, saya telantarkan, oli nggak saya ganti, nggak pernah saya cuci. Ya boleh jadi kita sulit untuk punya mobil, boleh jadi loh ya. Kenapa? Karena yang sudah ada saja tidak engkau syukuri. Bagaimana bisa Allah beri sesuatu yang lebih daripada itu? Kalau mengacu kepada konsep syukur. Nah, doktrin-doktrin seperti itu wajib didamaikan. Pertanyaannya bagaimana cara mendamaikan tersebut kan? Tersebut banyak hal, mulailah dari sekarang mencintai, itu juga salah satunya penyembuhannya. Kemudian berdamailah, sadari dan maklumi bahwa doktrin di masa lalu itu berlaku untuk zaman dulu, tidak berlaku zaman sekarang. Zaman sekarang maaf, pipis saja di tempat umum kita bayar, ya kan? Pakai uang. Pakai uang, kita nggak bisa pungkiri itu, pakai uang dan lain-lain. Setelah kita damai di sana, lalu pembelajaran berikutnya mulai kita bicara tentang gelombang otak. Bagaimana kapan kita bisa mengakses hati itu sendiri, bagaimana bisa agar setiap kata informasi itu bisa lebih cepat kita terima di dalam hati tersebut, yaitu memahami ilmu dunia pikiran yang masuk pada gelombang otak. Yang tersebar di luaran sana adalah gelombang otak alfa dan theta. Bicara program, Mas ya. Bicara program kaya, bagaimana bisa menjadi magnet uang. Ini bagian pentingnya nih. Bagian pentingnya. Banyak metode, ada yang meditasi. Ada yang sambil rebahan, ya. Tapi di sana rancu pikiran mereka. Nih saya kasih sedikit bocorannya. Atau mungkin bocorannya secara utuh. Yang penting kamu bisa memahami, teman-teman semuanya ya. Biasanya 1 jam atau setengah jam sebelum tidur Anda ngapain aja? 1 jam atau setengah jam sebelum tidur, pertanyaannya Anda ngapain saja? Anda lihat medsos, medsosnya hanya keluh kesah. Itu yang membuat Anda malah menjadi bervibrasi down atau negatif. Kemudian saran saya tadi adalah jagalah setengah jam atau 1 jam sebelum tidur. Saya kasih contoh. Saya punya satu alat, namanya speaker Bluetooth kecil. Saya punya handphone. Ini khusus teman-teman yang punya audio, yang nggak punya audio ya segera ambil tindakan bagaimana cara dapat audionya. Saya punya handphone, di sini ada audionya, audio program ulang bawah sadar atau program hati atau program kaya. Saya dengerin itu, saya putar ulang itu. Saya konekin ke speaker saya. Kapan saya mendengarkan itu? Setengah jam sebelum tidur, saat saya udah antara mau tidur sama enggak, itu kondisi hati atau gelombang otak itu berada di alfa. Nah, sampai tertidur, berarti handphonenya masih bunyi, speakernya masih bunyi. Terus besok bangun tidur itu belum ngapa-ngapain. Anda ketika bangun tidur langsung terinjek sugesti tentang uang, magnet uang. Tapi magnet uangnya kan punya kita kan beda, Mas. Lebih dominan kepada syukur ya. Terima kasih ya Allah atas kekayaan. Terima kasih ya Allah atas uang yang sudah Kau berikan, rezeki yang Kau berikan kepada kami. Komplit di sana. Nah, ketika bangun tidur belum ngapa-ngapain, kondisi pikiran masih di atas alfa. Di atas alfa yaitu theta. Begitu mudahnya menyerap sugesti. Nah, bangun tidur sudah nangkap itu. Itu yang bisa sekaligus tadi yang Mas Roni tanyakan, bisa melunturkan doktrinan di masa lalu terhadap sumpah serapah terhadap kekayaan, kebencian, penolakan, kemiskinan dan lain-lain, itu bisa luntur atau gugur karena apa? Karena ada injek
sugesti baru yang berhubungan dengan uang, dengan rezeki. Gitu. Nah nanti akan banyak Mas Roni, nggak mungkin kita selesaikan satu video. Ada afirmasi, nah afirmasi itu seperti apa? Gitu. Ada self talk itu seperti apa? Self talk agar cepat masuk ke dalam hati, afirmasi cepat masuk ke dalam hati. Itu juga ada beberapa kiat teknik yang harus dilakukan. Seperti itu Mas Roni. Ya, berarti sebenarnya untuk memprogram diri kita menjadi magnet uang itu caranya sebenarnya mudah ya kalau kita tahu ilmunya ya gitu ya. Ya, tapi balik kalau bilang mudah banget sebenarnya, jujur mudah banget. Tapi bagi mereka yang masih keterbatasan, kemudian masih ada penolakan itu sulit karena targetnya satu Mas, konsisten. Dalam Islam disebutnya istiqomah. Berulang, repetisi gitu. Betul. Nah, kadang ada pertanyaan juga nih, sampai kapan nih kita memprogram ulang diri kita menjadi magnet uang, atau sampai kapan kita mendengarkan program magnet uang ini seperti itu? Baru saja terlintas di pikiran saya, kira-kira Mas Roni ngejar ke sana nggak ya pertanyaannya? Dan sudah ada jawabannya sebelum itu ditanyakan gitu. Banget Bang. Begini, yang kita minta rezeki ke Allah, mintanya ke Allah pasti kan? Allah itu siapa? Allah itu penguasa kan? Ya kan? Tidak ada yang bisa menandingi Allah kan? Bahkan tidak ada yang bisa mendikte Allah. Oke? Itu dulu yang perlu digarisbawahi. Kalau sudah saya mengatakan demikian, terserah Allah waktunya. Nah, pertanyaan Mas Roni sampai kapan? Begini, kita berikan perbandingan. Umur saya sekarang hampir 40, 38, 39. Oke, saya tahu yang namanya saya mendapatkan doktrinan di masa lalu tentang kemiskinan itu dari mulai saya kecil SD kelas 6 umur 5-6 tahun sampai anggap umur 30 tahun. Lalu ketika saya tahu ilmu ini, lalu saya maunya 1 bulan. Matching nggak Mas kira-kira? Nggak matching tuh. Iya. Tapi ada loh Gus yang 1 hari jadi, oh itu bicara kehendak cuy. Bicara kehendaknya Allah. Nah itu yang tidak bisa saya jelaskan karena Allah punya mau. Karena yang saya tahu dari dulu ya, informasi yang saya tangkap dari para guru, dari para kiai, ketika Allah memasukkan kita kepada surga itu bukan karena amalan kita bos, tetapi karena Allah sayang, Allah ridho kepada kita. Kan begitu Mas. Saya selalu bawa-bawa Allah lah. Anda mau jadi magnet uang, Anda mau minta rezeki sama Allah. Lah terus kalau saya nggak bawa-bawa Allah, rezekinya emang dari siapa kalau bukan dari Allah? Begitu. Harus dikait-kaitkan dong. Makanya saya selalu mengatakan adalah Allah dulu baru dunia. Jangan dunia dulu baru Allah. Bisa tergapai, tapi pasti ada masalah di belakang itu, di balik itu. Oke ya. Jadi kalau pertanyaan Mas Roni seperti itu sampai kapan? Sampai kapanpun. Ketika setelah 30 tahun terdoktrin miskin, ternyata 1 bulan program kaya, dia berhasil menjadi magnet uang. Ketika orang sudah berhasil menjadi magnet uang, percaya dirinya naik, kualitas syukurnya naik. Dia akan terus melakukan itu karena sudah mendapatkan pola. Oh ya, ketika saya memprogram kaya, rezeki saya menjadi mudah datang. Jadi dia akan teruskan. Lalu jawaban saya apa? Sampai kapanpun, sampai mati kalau perlu. Ya. Nah, sebenarnya ada pertanyaan selanjutnya sih, masih berhubungan dengan tadi nih. Tadi kan mengenai kehendaknya Allah ya, artinya kapan Allah itu kemudian memberikan keajaiban buat kita ya. Nah, bagaimana agar Allah itu bisa ridho, istilahnya ridho, dan kemudian berkehendak memberikan perubahan yang cepat untuk kita. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan Mas Bagus? Ya. Kalau Mas Roni dan teman-teman bertanya begitu, saya tanya balik. Kapan kamu bisa ridho terhadap apa yang Allah berikan kepada kita? Oh, berarti ukurannya. Ya, ukurannya adalah ini kalau nggak salah hadis Mas. Hadis Rasulullah yang mengatakan. Saya lupa kalimatnya. Cuma yang pasti begini. Esensi dari kalimat yang Rasulullah maksud adalah insya Allah kurang lebihnya seperti ini Mas. Kalau kamu ingin tahu ridhonya Allah,
itu lihatlah dirimu. Seberapa ridho engkau terhadap apa yang sudah Allah berikan. Kalau engkau protes terus, engkau marah terus, engkau nggak suka dengan apa yang Allah berikan, ya Allah lebih marah lagi daripada itu. Ya berlaku yang terakhir itu tadi tuh. Wala in kafartum min adzabil syadid. Kenapa kok dilarikan ke syukur terus? Karena enggak gini loh. Al-Fatihah ditaruh di muka, ditaruh di depan. Setelah mengakui kebesaran Allah dan kasih sayang Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat kedua Allah letakkan adalah kualitas syukur. Syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi semuanya pada akhirnya syukur. Mau apa? Mau kaya. Kita kan hidup di dunia ini punya kemauan, Mas. Mau ini, mau istri, mau ini. Oh, pokok maunya itu yang indah-indah menurut akal kita. Padahal menurut akal kita indah itu satu. Tapi ketika Allah berikan kepada kita, indahnya ada 10, ada ratusan, ada jutaan bahkan. Seperti itu, bro. Marah saya ini jadinya. Ya, berarti memang itu ya. Ya benar juga sih. Barang siapa barang siapa ridho akan takdirnya Allah yang diberikan kepada kita, itu yang membuat akhirnya Allah ridho kepada kita ya. Sepertinya saya mau bilang pasti deh. Pasti ya. Pasti. Iya ya. Makanya kenapa kok banyak pada saat kita itu sudah pasrah ya, menerima apapun yang memang menjadi jalan hidup kita, di situ malah kemudian tiba-tiba ada aja pertolongan Allah ya. Iya, ada aja pertolongan Allah dan selalu finalnya indah, Mas. Iya. Finalnya selalu indah. Saya dulu pernah kecewa, Mas, ketika berdoa, Mas. Kok nggak sampai-sampai ya Allah gitu loh. Saya dulu pernah kecewa. Divorce dengan istri sebelum-sebelumnya. Kecewa, Mas. Tapi ternyata penantian saya 36 tahun, 37 tahun umur saya di kala itu. 36 tahun. 37 tahun sorry. Sampai ke sini kan hampir 39. Ternyata 37 tahun saya harus menempa percintaan yang hancur, lebur, pecah belah. Tujuan Allah adalah saya mau dipertemukan dengan istri yang luar biasa saat ini. Tapi kamu harus lewati 37 tahun kasus percintaan yang kacau balau gitu, kasarnya begitu. Akhirnya saya mengumandangkan dalam hati saya, ya Allah terima kasih atas tempaan 37 tahun tentang percintaan. Dan pada akhirnya Engkau pertemukan aku dengan manusia yang luar biasa, soleha, baik. Saya tutup mata tentang masa lalunya. Yang saya mau lihat adalah masa depan dia. Ya, dia taat, dia taat Pak. Gitu. Itu hadiah, Mas. Tapi saya harus melewati 37 tahun urusan percintaan hancur lebur, Mas. Itu puncaknya syukur, Mas. Gitu. Seperti. Kalau ada pertanyaan nanti di video berikutnya. Ya, siap. Oke. Saya kira itu cukup dulu karena kalau dihabiskan dalam satu video bosan Anda nonton, nanti bisa 30 menit, bisa 60 menit. Tapi kita akan lanjut di video berikutnya. Pertanyaannya nanti sudah ada kayaknya Mas Roni ini terkait tentang materi yang sekarang ini Mas Roni. Terima kasih teman-teman semuanya, kita pamit. Sampai ketemu di video berikutnya. Jadi harus nonton, besok akan upload di jam yang sama. Saya Gus Beraja. Mas Roni. Dengan siapa teman saya? Roni Hendrawan. Oke, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman semuanya. Al-Fakir Ad-Dhaifillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.